Oke, selamat siang, kakak-kakak sekalian, teman-teman, leader, semuanya hadir di sini. Terima kasih sudah gabung hari ini. Nah, kalau saya Debbie Mutia seperti di flyer, ya, seperti itu. Beda juga rambutnya. Kalau dulu masih panjang, sekarang saya potong karena biar gampang kan keramas setiap hari kan, jadi dipotong. Nah, kalau saya sebagai Kodak Assistant Manager ya, membantu Pak Irianto dan juga Bu Vero tentunya seperti itu. Kalau Pak Irianto ini saya panggilnya Papi. Jadi nanti jangan bingung pas waktu panggil, gitu ya Papi ya. Ya. Tadi pikir wah ternyata anak dan bapak nih. Oke, silakan Papi. Tapi benar loh, Deb, tadi ini katanya Bu Yohanita juga, Debbie kelihatan lebih fresh dengan rambut pendek, itu benar banget gitu ya. Jadi emang lebih terlihat jauh lebih muda gitu. Dan benar. Dan saya perkenalkan, saya adalah Irianto, saya temennya Bu Debbie di Kondak gitu ya. Kita jadi sama-sama memang berada di tim Kondak. Kita hari ini ada acara spesial, kita mengasih training mengenai income claim, khususnya panduan gimana sih mempromosikan peluang bisnis di yang living gitu, Debbie. Ya kan? Oke, Nah, iya itu saya dia. Jadi, mau anonit dulu sebentar, belum di-set untuk yang anonitnya, oh iya, sambil, oke. Pak Irianto sampaikan, saya coba, boleh di-stop share dulu sambil saya Oh, saya stop share. ya boleh minta tolong sebentar ini untuk anonitnya. Oke, Oke. teman-teman, karena memang kita kadang-kadang nanti ada nggak sengaja terbuka, jadi suka kecoret gitu ya. Jadi sebelum mulai memang kita bersihkan dulu semuanya. Iya, sebentar. Ini kok anonitnya saya malah nggak ini, Nggak ketemu. Nah, nggak ketemu. selagi Ibu Debbie mencari Ya, anunetnya, jadi memang income claim oke. ini adalah hal yang pengen sekali kadang-kadang kita share gitu ya, cuman kita belum tahu gimana sih panduannya untuk melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas hari ini. Benar gitu ya, Bu Debbie ya? Ya, betul sekali. Ya, Nah, tapi silakan sebelum di-share, ya. jauh, panjang lebar, kita harus tahu dulu dong, Debbie, manfaatnya itu apa ya? Iya, oke, sebentar ya, sambil mungkin Sebentar. ada yang bisa bantu untuk, ini anunit dulu ya, seperti itu. Tadi saya nggak keluar. Oke, ya silakan, Irianto. Oh, oke, kita Oke, silakan. baik. Jadi teman-teman di sini dengan kita sebenarnya tahu bagaimana kita bisa, bagaimana sih caranya kita mau mempromosikan bisnis kita, bagaimana kita mempromosikan income kita tapi yang sesuai. Itulah makanya manfaatnya kita di sini mau memberitahu teman-teman bahwa dengan teman-teman memahami peraturan di Kondak yang living, bagaimana caranya kemudian membagikan, mempromosikan income claim atau bisnisnya teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah meningkatkan kredibilitasnya teman-teman sendiri di mata orang lain, di mata prospek, di mata member-member di dalam organisasi teman-teman. Kenapa begitu? Karena memang dengan kita memahami peraturannya, kita kemudian menjadi lebih jujur dalam menyampaikan cerita, jujur dalam menulis story ataupun apa namanya istilahnya kalau teman-teman bilang tuh kadang-kadang menceritakan perjalanannya gitu ya yang living secara jujur. Jadi kalau itu sudah dilakukan dengan baik dan benar, orang akan melihat kita sebagai business leader yang jujur gitu ya. Dari situlah makanya kredibilitas kita akan meningkat nih. Gitu deh Iya, nomor satu. oke. Maksudnya kredibilitas seperti apa ya, Papi? Mungkin Ya bisa itu tadi aku gimana? bilang, jadi Mhm, pandangan orang terhadap kita itu lebih yakin gitu loh, jadi lebih oke. pede. Jadi Mhm, kalau kemudian ada orang yang join, sebenarnya kalau orang bergabung dengan dirimu, dia itu mhm, karena dia percaya sama sosokmu. Nah, sosok yang mhm, kredibel ini sebenarnya lah yang dicari sama orang. Ya kan kadang-kadang mikir, kalau dideketin sama orang nih, kemudian dia bercerita, terus kok kayaknya tipu-tipu sini, kok kayaknya bohong sini gitu ya. Kok kayaknya berlebih-lebihan, ada timbul keraguan-raguan, kredibilitasnya menurun. Tapi kalau dia bercerita dengan jujur, dengan cara yang kita atur, itu akan menimbulkan kepercayaan lebih. Jadi kredibilitasnya naik, Debbie. Orang lebih oh. percaya, seperti itu. Oke, berarti, itu bisa orang lebih percaya ke kita ya. Nah, terus yang poin kedua ini, yang dimaksud dengan membantu kesuksesan dalam mengembangkan bisnis ini, kalau kita bisa mengembangkan bisnis kita, jadi, apa namanya, dengan Mhm, share tentang bisnis kita ya, seperti itu. Jadi kan betul. masih banyak yang ragu nih soalnya ya kan, Mhm, aku mau mhm. post nih tentang, apa, penghasilan Peluang. aku, Yes. penghasilan lah misalnya seperti itu ya, tentang bisnisnya tepatnya seperti itu.
gimana ya caranya kayak begitu. Tapi dengan ikut Zoom ini dan juga Nah, ini bisa ya seperti itu ya Pak Irianto ya? bisa banget, banget, Oke. banget, banget. Jadi ya teman-teman dengan memahami nanti ini peraturan bagaimana kita membuat mempromosikan bisnis kita, teman-teman jadi lebih paham kan gimana kemudian kalau saya mau men-share apa namanya bisnis kita ini dengan baik dan benar. Dengan menjadi paham dan tidak ragu dan kemudian kita rajin melakukannya, mempromosikan bisnis kita di Yang Living, tentu kesuksesan sudah mulai ngintip nih. Apalagi kemudian banyak yang tertarik dan itulah titik di mana kita mulai dapat mengembangkan bisnis kita. Gitu, Debbie. Oke. Nah, ini nomor 3 nih, Pak Irianto. Mm-mm. Menghindari resiko. Nah, resiko ini resiko apa ya? Saya kalau share Oke. gimana? Nah, ini Heeh. pentingnya juga makanya manfaatnya buat teman-teman kalau paham gitu ya bagaimana sih cara membagikan, mempromosikan yang benar. Ya. Jadi resiko-resiko itu akan terhindari. Kita jadi tidak salah melangkah, kita tidak salah men-share, membagikan, mempromosikan gitu ya karena sudah sesuai dengan aturan. Jadi resiko untuk kemudian dapat teguran atau kemudian ternyata terlihat eh, tidak kredibel di mata orang lain atau kemudian bahkan mungkin dianggap sama downline-nya ini gimana ya caranya kok seperti ini kok kayaknya kesannya tidak baik sih promosinya. Itu risiko seperti itu bisa dihindari gitu loh Debbie. Oke. Jadi Baik. harapannya semuanya menjadi mulus gitu. Oke. Oke. Gitu. Nah, ngerti. Kalau saya sih ngerti, apa namanya, udah dijelaskan jelas banget nih. Semoga juga yang di rumah ini clear banget ya manfaatnya untuk kita share ya. Seperti itu ada bisnis, harus juga jujur gitu ya untuk meningkatkan kredibilitas gitu ya dan juga menghindari Yes. risiko. Ya, setelah ini apa lagi nih kita mau bahasnya di Pak? Nah, kita akan membahas selanjutnya adalah ini Debbie, biasanya sih apa sih yang dipromosiin gitu kan? Nah, kalau yang kamu pahami biasanya apa, Debbie, yang dipromosiin paling awal di Yang Living, yang sudah sekarang sering banget dilakukan sama teman-teman di lapangan? Ya, nah kalau saat ini ya dari pertama saya join nih yang living gitu ya di sini tahun 2018, nah banyak sekali nih yang leader semua, teman-teman semua yang ada di sini share tentang produk. Jadi biasanya apa aja sih produk yang living gitu kan ya, yang sering dipromosikan macam-macam ragamnya. Kalau dulu tuh belum ada Nisia, masih banyak ke essential oils gitu ya. Kemudian datanglah misalnya seedling, maka akan menjelaskan tentang seedling. Setelah seedling, kemudian ada Ningxia, kemudian ada Bloom ya. Belum. Iya, dan sekarang juga semakin banyak ada lagi diffuser yang terbaru yang barusan launching. Jadi kita banyak sekali ragam produk yang dikeluarkan atau dilaunchingkan oleh Yang Living seperti itu ya. Jadi saat ini memang paling banyak tuh mengenai produk tuh gitu kan, macam-macam produknya. Sekarang oh iya sekarang aku pakai Bloom sehingga wajahku demikian-demikian seperti itu ya. Yang ketentuan yang ada seperti itu. Kemudian juga yang sering di-sharingkan itu biasanya kan keunggulan produk yang living. Jadi karena kita kan situsil, saya sering banget tuh lihat juga di Instagram, Facebook, terutama di Instagram, share nih keunggulan produk yang living. Salah satunya tadi situsil, kemudian yang kedua juga kita bisa share misalnya manfaat dari yang living atau keunggulannya let's say untuk lemon misalnya untuk mendapatkan 15 mili satu botol lemon yang 15 mili itu membutuhkan 75 lemon seperti itu gitu. Itu kan keunggulan yang dimiliki oleh yang living. Nah, itu sering sekali di-share oleh member-member yang ada di sini. Nah, itu biasanya ya kan. Termasuk juga manfaat produk yang living. Nah, macam-macam nih manfaatnya. Misalnya saat kayak gini nih, tadi pemulain Zoom saya pakai oil dulu. Tadi kan juga saya lihat ini gitu. Oh, saya mau pakai. Kebetulan saya sukanya tuh Sacred Frankincense. Jadi saya pakai dulu. Banyak sekali manfaatnya. Atau misalnya di saat di kantor pengen nge-diffuse gitu ya, diffuse biar kita suasananya segar, nyaman seperti itu. Ini yang sering sekali dipromosikan oleh member-member kita tercinta. Itu. Benar banget. Ya berarti kan teman-teman kita nih member-member yang living ini udah pede banget kalau mempromosikan produk, benar nggak, Deb? Ya, jadi Yes. karena memang yakin dengan ragam variasi produknya, keunggulannya, manfaatnya, dan yang pasti juga value for money. Ya, tadi Debbie sudah cerita bagaimana kemudian prosesnya untuk membuat oil yang living itu seperti apa. Dengan eksklusivitas dari produk kita tersebut, harga yang kita kasih itu value for money-nya dapat banget loh, Deb. Gitu ya. Yes. Jadi
teman-teman di sini mau pede banget gitu ya untuk menawarkan karena dia yakin sudah mencoba dengan dirinya sendiri bahwa produk kita memang terbukti baik. Jadi dia bercerita ke sana sini itu sudah dengan PD-nya. Nah, selain produk sebenarnya biasanya rata-rata teman-teman juga mempromosikan komunitas. Once seorang member gitu ya menjadi seorang orang yang menjadi member yang living, dia masuk ke dalam komunitas yang living Indonesia tanpa disadari loh, Deb. Ya, Ya kan? betul. Yes. Karena apa? Karena kemudian dia masuklah ke dalam grup-grup yang ada di dalam yang living Indonesia. Misalnya dia masuk ke dalam grup Telegram atau Ya, kalau dalam rank tertentu dia masuk lagi ke dalam WhatsApp grup tertentu gitu kan, ya. atau dia juga masuk lagi ke dalam apa namanya, banyak channel-channel lain di mana adalah merupakan wadah buat teman-teman ketika join sebagai member yang living. Itu adalah komunitas pertama. Tapi selanjutnya juga ada komunitas lainnya, Dep ya. Iya, yang organisasi nih. Sering juga kita melihat mungkin di WhatsApp group ya, mereka membuat aktivitas-aktivitas dan juga sharing ya di dalam komunitas tersebut, WAG. Paling banyak adalah di WhatsApp group gitu ya. Nah, disinilah yang bisa dipromosikan apapun gitu, baik itu peluang bisnisnya ataupun produk-produknya. Tadi kan ada manfaat produk yang living dan apapun lagi ada promo. Nah, inilah di komunitas yang sering digunakan untuk membangun bisnisnya biasanya, Pak Irianto. Seperti itu ya. Benar. Nah, ini kan rata-rata teman-teman di sini pasti sudah member ya. Dan coba pastikan apakah teman-teman juga sudah masuk ke dalam grup-grup di dalam organisasinya. Biasanya ada grup yang memisahkan dari newbie menjadi satu grup, ada yang memisahkan silver menjadi satu grup dan Ya. seterusnya. Atau dia punya grup-grup lain yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya sesuai dengan fokus dengan tujuannya masing-masing misalnya seperti itu. Jadi pastikan nih kalau teman-teman belum masuk ke dalam satu pun grup di dalam organisasinya, tanya deh ke sponsornya, tanya ke temannya yang lebih tinggi gitu ya, ke upline-nya gitu. Tanya, saya mau masuk grup gimana caranya? Karena manfaatnya itu banyak banget untuk masuk ke dalam suatu komunitas. Ya. Dan Debbie, yang terakhir nih yang sebenarnya fokus kita hari ini adalah bagaimana sih caranya mempromosikan peluang bisnis. Oke. Nah, kamu mau cerita nggak nih yang pertama nih? Oke, tentang product sharer ya. Nah, betul sekali. Seperti tadi yang di awal kan, jadi banyak sekali produk-produk yang living, kemudian kan akan sering sekali di-share kepada apa namanya kepada timnya gitu ya, ataupun juga kepada new prospek biasanya seperti itu ya. Jadi mereka share, oh ya aku pakai oil ini loh buat ini. Bahkan mereka sering sekali melakukan aktivitas seperti DIY seperti itu. Itu juga merupakan peluang bisnis gitu ya. Jadi misalnya saya mau buat scrub badan seperti itu. Jadi di-share kepada teman-teman yang baik itu sudah member maupun yang masih prospek atau ingin menjadi member seperti itu. Jadi share dan juga ada yang selain produk itu mereka juga sering share tentang peluang bisnisnya juga. Tapi most saat ini lebih banyak ke produknya nih. Mereka cinta banget. Akhirnya mereka wah love banget nih sama yang living mau produk-produknya seperti itu. Iya, itu dia makanya kita sekarang harus mulai melangkah beyond dari produk sharer. Saya yakin kalau produk sharer teman-teman di sini sudah ahli banget gitu ya, sudah Ya. biasa banget men-share produk-produknya ya, yang imbasnya apakah bisa mendapatkan customer loyal ataukah dia mendapatkan member baru gitu ya, ada enroll orang baru kalau kita melakukan produk sharer. Cuman yang mungkin saya lihat masih kurang nih dilakukan oleh teman-teman adalah bagaimana men-share si peluang bisnisnya, di mana teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya, seorang pebisnis di yang living. Itu yang sekarang ini harus kita genjot gitu ya, dan disinilah makanya kita mengadakan training ini biar teman-teman lebih paham bagaimana sih caranya yang benar kalau saya mau mempromosikan bisnis saya. Gitu deh. Kita lanjut Ya. aja untuk penjelasan selanjutnya ya. Oh, oke. Apakah gerangan untuk penjelasan berikutnya? Pengen sih caranya kayak tadi kan ada kesempatan opportunity ya peluang bisnis. Nah, pengen tahu juga nih caranya biar nggak salah ya kan? Iya Nah, dong. Nah, ini Deb, kita harus paham dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Silakan kamu coba ceritakan apa aja sih yang boleh. oh oke. Jadi saya yang do nih. Oke. Karena saya pakai baju pink, saya pikir saya yang merah-merah gitu kan. Oke, ternyata saya pakai yang green, harus yang pakai yang green.
Oke, di sini untuk dulu yang pertama yaitu kedepankan kejujuran gitu ya. Karena memang untuk memulai bisnis ini kita awali dengan kejujuran. Kayak tadi kan bad liar gitu ya, lagu di awal aja kita jangan salah jadi bad liar. Kita intinya adalah nggak tipu-tipu. Jadi jika di awal kita sudah mengedepankan kejujuran, maka bisnis kita pun juga nanti akan lancar jaya lah ya seperti itu. Dalam artian di sini misalnya kita ingin menginformasikan bahwa saya memperoleh ini dengan apa seperti itu. Ada secara jujur harus disampaikan. Nggak boleh kita yang mengimplikasikan bahwa dengan mudah mendapatkan, misalnya seperti misalnya income gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail seperti itu. Jadi satu pertama kali adalah intinya jujur dalam bercerita. Ya, apapun yang kita share tentang income claim ya, tentang peluang bisnis maupun income claim itu harus yang jujur ya. Nanti ada contoh-contohnya juga yang tidak boleh kita share dan juga yang boleh share. Kemudian yang kedua di sini mengacu pada income disclosure atau IDS ya untuk potensial penghasilan. Jadi misalnya kayak gini. Let's say saya mau share berapa sih income pendapatan saya di rank eksekutif misalnya atau di silver atau gold gitu ya. Nah, boleh nggak sih kita share? Boleh ya. Namun bolehnya itu mengacu kepada income disclosure ya. Di situ nanti ada websitenya gitu ya di income namanya www.youngliving.com/IDS. Kita mengacu ke sana seperti itu. Berapa sih potensial penghasilan untuk rank yang kita maksud seperti itu ya. Jadi kita harus mengacu ke sana dan juga harus menyertakan link tersebut. Nanti juga ada contohnya. Jadi kurang lebih seperti itu, harus mengacu pada income disclosure ya. Boleh nggak kita komisi kita ditampilkan? Nanti ada Pak Irianto akan jelaskan ya, boleh nggak ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya nih Pak Irianto, menyertakan info perlunya ada upaya gitu ya, ada upaya dan waktu untuk pencapaian tertentu. Nah, tadi ini sebenarnya satu kesatuan nih. Ada kedepankan kejujuran. Nah, di saat kita ingin menyampaikan sesuatu, let's say pencapaian sesuatu, rank kita, apa sih yang kita lakukan? Ya, seperti itu. Jujur. Jadi, misalnya usaha kita yang kerja keras gitu ya, penuh bersama tim, bisa harus meeting malam-malam misalnya ya, saya harus spend waktu, saya harus menghabiskan juga ada biaya juga yang dikeluarkan misalnya untuk biaya telepon atau apa, itu kita harus jujur apa adanya seperti itu ya. Demikian juga untuk retreat dan juga hadiah dari program-program dalam kita meraih hasil yang kita raih itu ada penjelasan bagaimana kita mendapatkan itu. Jadi bukan kayak langsung instan seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya don'ts-nya nanti Pak Pirian akan menjelaskan. Silakan Pak Irian. Ya. Ya, itu tadi dudunya gitu ya. Sekarang don't dan yang nggak boleh apa sih? Yang nggak boleh itu misalnya gini, teman-teman menunjukkan jumlah komisi atau bonus yang didapat dengan cara misalnya dapat transferan bonus nih, terus kita foto cekrik. Nah, terus diposting di sosial media. Ini bonusku bulan ini dari Young Living. Nah, itu totally nggak boleh. Ya, karena kita bisa mengacu ke poin nomor 2 di do. Kita punya yang namanya income disclosure. Ya, di situ sudah dijelaskan ada kira-kira pendapatannya berapa untuk rank apa. Ya, jadi teman-teman lebih baik menunjukkan itu. Tapi tidak boleh menunjukkan atau menceritakan atau menulis tangan bonus saya bulan ini sekian gitu ya, karena kejujurannya belum tahu kan, kita nggak tahu nih orang bohong-bohong nggak. Nah, jadi nggak boleh ya menunjukkan jumlah komisi atau bonus yang didapat. Memberikan jaminan atau kepastian, jadi misalnya kayak begini, teman-teman kemudian mempromosikan bisnisnya nih, terus bilang tuh ke atau tulis di sosial media atau bilang ke prospekannya, udah deh, kamu aku jamin bakalan kaya dalam 1 tahun, kamu penghasilannya akan double digit dalam 1 tahun. Nah, memberikan jaminan dan kepastian seperti ini itu dilarang. Ya, pertama apa? Karena tidak ada yang menjamin hal tersebut. Sekali lagi kalau ingat ceritanya Bu Debbie tadi sebelumnya bahwa ada usaha, kemudian ada waktu yang dipakai, ada training dan macam-macam untuk kita bisa mewujudkan itu semua. Jadi nggak ada yang menjamin akan kesuksesan seseorang selain diri orang tersebut dengan usaha-usahanya. Terus melebih-lebihkan atau exaggerate gitu ya. Nah, ini juga nggak boleh.
gampang kok kerjaannya gitu ya, tinggal di rumah aja sambil nyetrika bisa, pokoknya tinggal nunggu bonusan aja. Nah, itu juga sepertinya adalah sesuatu yang melebih-lebihkan. Karena memang tidak hanya seperti itu yang dilakukan gitu ya, untuk kemudian seseorang bisa menapaki rank di dalam compensation plan-nya yang living gitu. Mendapatkan bonus yang semakin besar di yang living itu tidak semudah itu gitu ya. Ada hal-hal yang harus dilakukan tidak hanya dengan seperti membalikkan telapak tangan. Jadi jangan melebih-lebihkan di situnya. Menyesatkan atau misleading. Ya, menyesatkan atau misleading itu adalah informasi yang kemudian bisa ditangkap orang dengan cara yang salah gitu. Nah, ini juga tidak boleh karena ini seperti nanti tidak jujur, seperti menipu, nanti kredibilitasnya menurun. Terus menyebutkan kayak dapatkan kebebasan finansial atau kamu mendingan pensiun dini aja deh sekarang gitu ya. Jadi lebih baik mulai fokus nih ke yang livingnya pensiun aja deh, paling nanti setahun udah dapat kok tuh sama gajinya setara dengan yang kamu terima dari kantor. Itu tidak boleh. Melunasi hutang nih, kamu kan lagi banyak hutang nih ya, aku ajarin nih, kamu sekarang gabung deh sama saya di yang living, nanti hasilnya per bulan tuh bisa untuk menutup hutang kamu. Itu sesuatu yang sudah bukan saja melebih-lebihkan gitu ya, tapi kayak ngasih jaminan yang belum tentu tercapai. Akhirnya apa? Kenapa kita menghindari hal ini terjadi? Karena kita tidak pengen ada orang-orang yang kecewa karena janji yang dijanjikan sama kalian itu salah. Dan kecewanya kan tentu saja tidak hanya kepada kalian, tapi juga kepada yang living sebagai company. Jadi hal-hal ini nih yang kemudian kita larang untuk teman-teman lakukan ketika mempromosikan bisnisnya di yang living. Seperti itu, Debbie. Oke, berarti kalau misalnya nih kan ada saya dapat komisi nih, misalnya dari Pelusion gitu kan ya. Terus saya mau ngeliatin nih jumlah komisi saya gitu ya, atau bonus saya mau diliatin, mau post di IG story atau post di apa namanya Instagram di feed seperti itu, berarti nggak boleh gitu ya, seperti Betul. itu. Tapi kalau ingin menginformasikan berapa sih komisi yang diraih oleh misalnya rank kita silver atau eksekutif atau senior star, silakan mengacu kepada income disclosure statement gitu ya di IDS Betul. gitu ya Pak Irianto ya. Betul banget. Nanti income Oke. disclosure akan kita bahas lebih lagi di Oke. belakang gitu ya. Oke. Semoga Nah, sampai di sini kita tanya dulu kali ya kira-kira clear nggak? teman-teman, gimana? Apakah clear penjelasan kita sampai do and don't ini? Bu Debbie ada nanya nih. Ada yang nanya ya? Sebentar saya belum Iya, lihat kolom chat. sebentar gimana nih? Namanya adalah yang bertanya Ibu Siti gitu ya. Dia bertanya, izin bertanya Bu Debbie, kalau menunjukkan poin IR bisa redeem produk gratis, boleh tidak Bu? Kasih screenshot bahwa kita bayar Rp0 karena tukar poin IR. Karena ini ke Bu Debbie, silakan Bu Debbie. Oh, jadi saya ini. Oke, baik. Kalau IR boleh saja kita tampilkan seperti itu. Namun jadi gini, saat kita ingin tampilkan selama itu tidak mengarah kepada income, penghasilan kita. Silakan ditampilkan, namun juga harus disampaikan bagaimana sih kita untuk dapatkan IR tersebut, poin IR tersebut. Jadi misalnya kita dengan pembelian 100 PV gitu ya, ada IR dengan join IR gitu ya, kita akan mendapatkan 10% misalnya gitu ya dari pembelanjaan kita misalnya. Jadi harus clear, jujur. Nah, kita lihat lagi keduanya nih, ada kedepankan kejujuran, ada jujurnya di situ. Jadi bukan semata-mata langsung dapat gratis, gabung yang living misalnya langsung dapetin dapat redeem apa produk-produk dengan biaya Rp0 gitu ya. Namun harus ada penjelasannya bagaimana sih caranya untuk dapetin apa namanya redeem point IR tersebut. Itu kalau dari saya. Betul banget. Jadi emang tadi ya prosesnya itu tetap harus jalan bahwa IR ini prosesnya seperti apa sih ketika mendapatkan IR, mengumpulkan IR sampai segitu tuh gimana caranya, apa yang kamu lakukan misalnya ya. Itu juga harus di note gitu misalnya apakah kemudian kamu mempromosikannya seperti apa, kemudian kamu bagaimana penggunaan untuk pribadinya misalnya atau kemudian kamu ada yang kamu jual, tapi itu harus diceritakan juga. Dan Ya, sekali lagi tadi ya IR itu bukan income ya. ya. Jadi itu harus kemudian dikelirkan juga. Gitu teman-teman. Iya, biar semakin banyak yang IR ya Pak Irianto ya. Iya, Iya terus kita lihat kan. lagi nih Dep, ada nanya nih. Berarti eh, berarti yang living mengajarkan untuk tidak ria. Iya.
sekali ya teman-teman. Jadi jangan ria gitu. Dan income disclosure, Ibu Santi, benar, itu boleh ditampilkan, tapi utuh. Nanti ada penjelasannya kemudian. Gitu ya. Dan kemudian selanjutnya nih, ya sudah nggak ada pertanyaan, kita lihat lagi nih selanjutnya apa. Nah ini Debbie sebenarnya hal-hal yang bisa kita share. Kamu mau jelasin? Masih belum berubah, slide-nya masih do Oh, and don't. Mhm. sebentar ini. Sudah. Sebentar, bukan, belum. Oh, bukan. Ini Ini ya, Anda bisa share ya. Ya. Nah, yang di peluang sini dan kesempatan ya. kenapa? Yang peluang dan kesempatan. Oh, peluang dan kesempatan. Oke, Betul. baik. Jadi ini yang bisa kita share ya. Jadi hal umum itu Sebentar, mengenai ini Debbie kok ada yang bilang belum ganti. Apakah teman-teman sudah melihat oh, slide yang isinya Anda bisa share hal umum mengenai peluang dan kesempatan? Sudah ya. Oke, sudah Ibu Santi, coba Ibu refresh. Oke, Bu Debbie. Oh, ada Linda juga. iya. Oke. Eh, ini yang pertama dulu ya, kurang lebih ya gambarannya itu hal umum seperti apa. Jadi apa aja sih yang kita bisa share gitu ya. Kita bisa juga mau di Instagram kah ataupun di mana ya namanya mau di pada waktu offline pun atau mau di grup gitu ya ataupun di Facebook atau di mana biasanya kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian untuk share tentang yang living, kita bisa aja share. Banyak sekali kata-kata yang bisa kita share. Misalnya di sini peluang bisnis yang living ini terbuka loh buat siapa aja gitu ya. Tentunya misalnya untuk usia 18 tahun ke atas ya, tetap ngikutin ketentuannya ya 18 tahun ke atas. Jadi saya barusan lulus kuliah gitu ya, tapi saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan, boleh nggak? Boleh, seperti itu. Bisa menjadi peluang bisnis seperti itu gitu ya. Kemudian di sini dengan bergabung dengan living kita bisa juga jadi entrepreneur atau businesspreneur seperti itu ya. Dan juga tentunya kita sadar nggak ya, kadang-kadang kita tuh nggak kenal ya kan sama si A, si B. Coba kita lihat lagi downline kita, tiba-tiba kok bisa kenal ya dari sini gitu ya, dari teman-temannya. Nah, artinya itu kita ketemu sama orang baru ya, atau bahkan ternyata teman lama kita yang udah lama banget kita nggak kehilangan kontak gitu ya, akhirnya ketemu deh dengan bergabung dengan living. Coba angkat tangan, saya yakin deh apa namanya di sini pasti ada juga terjadi seperti itu. Jadi ketemu deh orang baru kah atau orang yang lama kita lama nggak ketemu, akhirnya diketemu jadi opportunity, jadi business builder kita, misalnya seperti itu. Nah, Bu Rizka langsung jawab, benar banget Bu, Bu Nur juga setuju Bu, ya kan? Seperti itu. Kita pun sebenarnya nggak kenal ya sebelumnya, akhirnya dengan Yang Living kita jadi kenal ya. Oke. Di sini kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sosial. Nah, ini saya sering sekali mendengar ini Pak Irianto dan teman-teman sekalian di sini. Jadi pertama kali gabung dengan yang living, oke cuma baru mau coba-coba dulu, mau pakai dulu gitu ya. Kemudian, share dong, diajak sama leadernya, kamu yang ngelit untuk bikin acara DIY ya, gitu ya. Atau di saat sekarang karena online semua, kamu yang jadi host, jadi pembicaranya ya untuk kelas DIY misalnya seperti itu. Mungkin di awal-awal kita deg-deg gitu kan, seperti itu. Tapi lama-kelamaan ternyata kita akhirnya terbiasa dengan berbicara di depan umum gitu ya, nggak harus ke toilet bolak-balik misalnya. Nah, disinilah ada keterampilan-keterampilan baru yang bisa kita dapatkan ya. Kita tambah wawasan, kita hal baru kan itu nggak mudah juga. Kan itu harus dipraktis ya, seperti itu. Di sini ada kesempatan juga berpartisipasi ikut training, baik itu yang dari company atau dari tim gitu ya. Jadi disinilah kita bisa menentukan juga kesuksesan kita sendiri gitu ya. Nah, banyak sekali juga yang kita bisa share di sini di saat kita mau post tentang peluang bisnis atau kesempatan yang ada di Yang Living seperti itu. Misalnya biaya awal atau misalnya biaya rendah dibandingkan dengan bisnis startup lain. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Irianto. Oke, ada mau Benar banget. ditambahkan dengan Sip. kata-kata ini? Ya. Jadi memang kalau yang di sini yang bisa di-share itu memang hal umum yang nyata adanya gitu ya. Memang ada peluang yang memang itulah peluangnya yang kita ngomong pun memang seperti itu gitu ya. Tapi kalau apa kamu bilang bahwa terbuka bagi siapa saja itu kan memang seperti itu gitu ya. Tapi dari situ dari contoh-contoh sederhana ini sebenarnya membukakan orang-orang, oh ya hal itu sebenarnya bisa kita share dan akan menarik orang untuk
bergabung dengan kita ya. Nah, ini contoh yang hal umum nih, Dad. Sekarang kalau yang mau Ya, aku sampaikan sekarang adalah berubah nggak? Ini belum, menjadi belum berubah. belum berubah. Apakah tunggu proses? Udah. Yes, belum, masih biaya rendah. Nah, ini dia. Oke, sudah ya. Kayaknya kita ada Ya. gap ini, internet gap gitu, nggak nyampe, gitu ya. Nah ini tetap masih hal umum, tapi kita sudah lebih spesifik. Kita menjadi business builder di Young Living itu apa sih yang kemudian bisa kita dapatkan, gitu ya. Jadi kita bisa cerita nih, karena kan kita sudah mau men-share si bisnisnya si Young Living. Berarti kalau kita mau men-share bisnis Young Living, kita harus meyakinkan orang bahwa Young Living itu sendiri adalah perusahaan yang terpercaya gitu ya untuk menjadi partner, dan itu adalah benar adanya gitu ya. Nah, itu adalah yang kemudian hal-hal yang bisa di-share kemudian. Misalnya seperti juga bahwa memberi penghasilan tambahan. Seorang business builder pasti dong memang niat awalnya adalah dia bekerja lebih di Young Living itu adalah untuk mendapatkan hasil tambahan. Benar nggak sih teman-teman? Di sini kalau mau share boleh loh, gitu kan? Terus kemudian Mbak Wiani belum ganti, yang lain sudah. Kalau bisa di-refresh aja Mbak Yani. Terus kemudian memang kalau teman-teman menjalankan sebagai business builder di Young Living, itu ada sense of purpose-nya. Karena setiap hari, setiap bulan seorang business builder itu harus punya set target. Bulan ini saya mau apa sih gitu ya? Saya mau tutup apakah star atau senior star atau lebih tinggi lagi atau hanya sekedar mendapatkan 10 enroll gitu kan, atau mau punya target bikin EOS atau apapun itu gitu ya. Nah, itu adalah target-target yang akhirnya menjadi sense of purpose-nya, tujuan dari teman-teman. Bangun tidur, aduh, iya benar, hari ini saya ada meeting sama tim A. Besok saya mau bikin acara di B gitu ya, dan itu adalah sense of purpose di mana kita akhirnya menjadi manusia yang lebih aktif sebagai seorang business builder. Kemudian Young Living adalah bisnis yang bisa dimulai sekarang juga, benar banget. Sekarang juga nggak mengenal waktu gitu ya. Kalau kita baru terbangun sekarang sadar, oh iya ya, kenapa nggak jalanin bisnisnya? Lakuin deh sekarang. Nggak ada kok kata terlambat gitu ya. Bisa kapanpun. Nah, terus juga Young Living terbuka bagi siapa saja. Yang jelas 18 tahun punya KTP, belum terdaftar di Young Living gitu ya, bisa mendaftarkan dirinya. Terbuka buat siapa saja, jadi memang kita pengen sebanyak mungkin nih orang-orang atau teman-teman bisa menggrab sebanyak mungkin orang untuk diajak sukses bersama di Young Living. Terus bisa bekerja sesuai dengan waktu yang diinginkan. Karena kemudian teman-teman ini masing-masing individu pasti punya kesibukan ya. Di sini ada yang ibu rumah tangga nggak? Boleh, kalau ibu rumah tangga boleh bilang saya ibu rumah tangga, atau wanita karir ada. Oh, Marcella ibu rumah tangga. Ada ya, Ibu Aida tuh anak 3. Waduh. Nah, kebayang ya kalau yang ibu rumah tangga anak 3 pasti schedule-nya saya nggak tahu gimana karena saya bukan ibu rumah tangga beranak 3. Schedule-nya pasti padat banget ya, atau ibu rumah tangga saja pasti juga schedule-nya sudah padat. Tapi teman-teman bila bekerja memilih menjadi business builder di Young Living, bisa atur waktu kapan saat-saat si kecil tidur, kapan sebelum suami atau istri ya, misal pasangan pulang gitu ya. Jadi disitulah sela-sela itulah di mana teman-teman kemudian bisa mengatur, memanfaatkan, memanajemen waktu kok aneh juga ya istilahnya ya, mempunyai manajemen waktu yang lebih baik untuk mengatur kapan bisnis ini akan dilaksanakan. Gitu. Begitu juga teman-teman di sini yang wanita karir gitu ya, boleh dong wanita karir bilang saya wanita karir gitu ya. Nah, di si wanita karir ini juga pasti kesibukannya kita tahu di kantor adalah mungkin 9 to 5 gitu ya, atau sekarang lagi WFH tapi meeting mulu gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengatur juga entah di malam harinya ataukah weekend-nya. Tapi teman-teman di sini punya kebebasan untuk memanage waktunya sendiri. Ini adalah hal umum yang bisa teman-teman kemudian share. Hai, kalau kamu ibu rumah tangga misalnya, kemudian pengen mengisi waktu dengan berbisnis Young Living gitu ya, dan bercerita dengan fleksibel waktunya yang bisa diatur sendiri, bisa hubungi saya atau seperti apa. Saya ayah rumah tangganya, ibu rumah tangga, siap Mas Simberka. Oke. Ya. Jadi Ini Pak Irianto contoh. berarti, sorry ya silakan. Nggak apa-apa, Dedi, gimana?
Jadi kalau misalnya nih saya mau taruh di Instagram gitu ya, yuk gabung gitu kan, seperti itu gitu kan, karena kita bisa bekerja sesuai dengan waktu yang diinginkan gitu ya. Oke Betul. ya, jadi ini Betul. statement-statement yang bisa dipakai, namun bisa Mm-mm. dikembangkan gitu ya, berarti ya, Yes, seperti mau dengan betul, gambar kah gitu kan ya. betul. Saya ibu rumah tangga gitu kan ya. Nah, tapi saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Anda juga ibu rumah tangga gitu yang mendapatkan penghasilan, yuk gabung dengan kita misalnya seperti itu ya, berarti ya. Mm-mm, betul, Ini cuma basic ya yang bisa di-share, betul. tinggal Umum, umum ya, secara umum ya, namun bisa betul. dikembangkan gitu ya. Benar. Seperti halnya juga ini Debbie, misalnya dia bilang bahwa dia punya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu ya. Walaupun nanti harus berpikir dulu karena misalnya di mana saja kan berarti dia harus punya gadget. Ya kan itu dulu ya. Dan dia kan karena kita sudah ditunjang dengan digital platform kita juga ada, kita punya VO dan sebagainya gitu ya. Jadi Baik, teman-teman bisa melakukan tapi tentu harus ada gadget yang menyertai gitu. oke. Clear, Clear ya. clear as Nah, crystal ya. Mhm. ini kan yang boleh-boleh nih hal umum. Nah, kalau teman-teman pengen tahu juga mungkin ada ini nih Debbie. Ini mungkin Debbie dulu ya mau cerita ya. Ini apakah boleh atau tidak nih? Coba. Masih Nih Deb. blur, kosong. Oh, ada. Kirain sih kosong. Ternyata ada. Oh, ini ada tulisannya nih. Awal tahun beli rumah di Menteng. Saya juga mau. Wis kaya raya. Orang kaya ya. Kemarin bayar tunai mobil baru. Wah, Uh, jalan-jalan ke luar negeri mah udah biasa. Mau kemewahan yang sama, nih nomor teleponku 081 131 sekian, bla bla bla. Oh, ini no dong berarti ya, Pak Irianto ya? bener banget. Kenapa tuh Deb kira-kira kalau kamu kelas no-nya kenapa sih? Ini dia. Karena langsung bilang mau beli rumah di Menteng. Oh, pasti kita tahu semua ya. Kebanyakan kita tahu lah ya di sini Menteng kan tempat yang wow gitu ya, Elit ya. elit lah ya, seperti itu gitu. Kemudian kemarin bayar tunai mobil baru jalan ke luar negeri mah udah biasa gitu ya. Terus mau kemewahan. Jadi tanpa menjelaskan bagaimana prosesnya, seolah seperti kayak instan gitu ya, langsung bisa uh, beli rumah mewah, beli mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri itu udah biasa gitu ya. Jadi ini tanpa ada menjelaskan bagaimana prosesnya seperti itu. Jadi ini kemewahan. Betul kan Betul. ya? Betul nggak? Benar, dan selain itu juga ini Debbie, kita memang tidak dibolehkan untuk menjanjikan kemewahan, gitu ya. Karena kemewahan itu tidak didapat tidak hanya semudah itu, gitu ya. Memang harus ada usaha, harus ada hal-hal lain yang menyertai sebelum kita mendapatkan itu. Memungkinkan sekali memang di Young Living teman-teman bisa memperoleh penghasilan yang besar, cuman itu kan pasti ada effortnya. Ya, tapi kok sekonyong-konyong tiba-tiba dia menulis seperti ini seperti menjanjikan kemewahan. Karena kita sebenarnya tidak boleh menjanjikan kemewahan. Takutnya yang membaca dan kemudian join kecewa karena sudah 5 tahun kok dia nggak mewah-mewah gitu kan. Nah itulah karena kan memang proses yang dibutuhkan itu apa itu yang penting. Jadi orang juga dapat gambaran clear. Oh saya harus melakukan ini, oh begini untuk saya mendapatkan itu seperti itu. Oke, ini Ini ya. katanya Bu Syifa terlalu muluk-muluk shy. Oh, No, gitu. iya betul Bu Siva, bener banget. Iya. Nah, kok ini gini nih, ngiklan nih di Instagram lagi. Penghasilan pas-pasan, bisnis kami menawarkan penghasilan besar dan kehidupan mewah. Quit your job now, join our business. Telepon sekarang juga ke sekian. Nah, ini boleh nggak nih, Deb? Coba Bu Siva, boleh nggak ini? Oh ya, coba ya. Ada namanya Debbie juga loh di sini. Iya, Coba tadi ya. saya Debbie Malinda. Ibu Uh-uh. Debbie Malinda. Sama-sama Debbie M. Oh, ini langsung Wah, dijawab langsung sama dijawab. Syifa. Oh no, no. Katanya, oh nggak Kenapa boleh ya. no? Ayo, Nggak kenapa boleh. no? Nggak boleh, kenapa? Buka Ibu hari ini Tani. nggak boleh. Oh ya, mungkin ada yang bisa jawab ya. Kenapa ya gitu ya Pak Iri ya? Boleh taruh di kolom chat. Kenapa ya kok nggak boleh ya? Muluk-muluk dan lebay. Oh. Bapak rumah tangga, salam hormat Bapak rumah tangga. Terus, Menjanjikan oh kemewahan. yes, benar. Semuanya benar gitu ya.
memang muluk-muluknya ketahuan banget, riaknya dapet gitu ya, tadi dibilang nggak boleh ria gitu ya. Ini riaknya dapet banget gitu ya. Dan dia bilang gini loh, berhenti kerja aja sekarang. Jadi dia seolah-olah mengencourage orang, mendorong seseorang untuk, oh ya udah deh, saya keluar kerja, saya serius di Young Living tuh, buktinya dia bisa hidup mewah. Dan ada lagi yang bilang gini, kamu berhenti kerja, nanti serius di Young Living, ya paling berapa bulan bonus di Young Living ngelebihin gaji kamu. Nah, seperti itu tuh nggak boleh. Jadi menyuruh orang untuk berhenti bekerja itu dilarang banget, big no-no banget di Young Living. Tidak boleh gitu ya, karena kamu nggak bisa menjamin setelah dia berhenti bekerja, apakah dia kemudian bisa menghasilkan duit yang at least sama gitu ya. Nah, Ya, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Benar oke. Mbak Ina, karena kalau sudah ikut dan tidak sesuai, akhirnya kecewa. Betul banget, itu yang kita hindari memang. Nah, Eh, jadi ini yang ketiga, coba kamu ya, yang oh, mengemas. coba kita lihat. Semoga yes ya. Ini kan udah no-no. Coba deh. Ini pengen lihat dulu nih. Saya belum lihat nih. Belum ada nih, masih kosong. Nah, Oh, saya bacakan ya. Kerennya bisnisku, cuma bermodalkan HP. Oke, bonusku bulan ini. Oh, berarti ngeliatin ya, atau double digit saja. Saya inget nih, tadi soalnya yang merah-merah nggak boleh ngeliatin ini ya untuk apa namanya commission. Terus habis itu dia menyampaikan ada double digit aja, walaupun nggak tampilkan misalnya pun gitu ya, tapi menyatakan ada double digit, triple digit, nggak boleh, benar nggak? benar, tetap pria katanya Ibu Sandy. Iya benar, nggak boleh. Lagian sama ini, Debbie, Apa dia itu? itu walaupun dia tidak menampilkan, cuma dia Mm-mm. bilang digit, itu mengimplikasikan seseorang akan berpikir paling tidak 10 juta minimum, ya kan, double digit kan. Dia Oh nggak ya boleh ya menulis ya. sesuatu yang orang bisa kemudian membayangkan berapa sih yang dimaksud gitu. Nah Ya, itu tidak boleh. Gitu, Debbie. Sama apa namanya, ini tadi yang dia bilang, modal HP. cuman bermodalkan HP, karena dia tidak ada proses dia bekerja, seolah-olah jadi kayak cuma mainan HP, sana sini posting ini posting itu terus dia kaya. Oke. Kan tidak seperti itu gitu. Nah, itu yang tidak dibolehkan di kita. Berarti memang jawabannya no. No. Tetot gitu ya. Tetot. Oke. Sip. Tetot. Dia suruh itu leh, pulang Nih. bawa koper, gugur dia kalau sampai itu. Ini pada oh no gitu. Padahal ini udah hebat semua loh, udah menjawab semua dengan benar loh. Ya benar, pada paham langsung semua training kita Oke. kali ini, Baby. Nah, cuman ada hal ini kan mas kita bicara hal umum nih. Ya. Ada hal lain yang kemudian harus di-share-nya seperti apa gitu ya. Ya. Nah, ini dia nih, Deb. Ya kan? Jadi teman-teman bisa juga share hal lain gitu ya. Mhm. Tapi dengan catatan. Oh. Nah, kan mulai kan kamu, Pakai Deb, bintang lagi. Iya. Oh, bintang. menarik Karena nih dia soalnya. adalah catatan wajib gitu ya. Ya. Jadi apa sih kemudian yang kan, iya sih Pak, pengen sih posting yang tadi Bapak cerita itu kan, tapi umum banget ya, kayaknya kurang nendang deh ceritanya. Kalau hal-hal seperti itu semua orang juga tahu kalau bisa join kapan aja, semua orang juga tahu kalau misalnya punya kebebasan waktu, mengatur waktunya sendiri, misalnya gitu ya. Mhm. Cuma kan saya pengen jualan yang lebih nih, gitu. Nah, jualan yang lebih itu kan contohnya misalnya kayak apa deh? Oh, Recognition, definisi ya. Peluang ya kan? bisnisnya maksudnya ya mau di-share Lebih ya. ke pengembangan bisnisnya yang mau di-share nih biar orang ngeliatnya wow gitu kan. Ya. Jadi bisa banget nih kayak sharing recognition, Mm-mm. retreat itu perjalanannya teman-teman ya di yang living, tapi jangan lupa kasih link di situ, terus cerita mengenai OGV-nya, organization group volume-nya gitu kan, cerita rank-nya pasti bangga dong ya kan kalau Ya. naik rank tiap tahun gitu kan, jadi pengen nih ria-ria dikit gitu tadi ya katanya ya. Terus ada hadiah insentif misalnya kayak perjalanan atau produk atau swag. Nah, Debbie ini semua bisa, Mhm. tapi lihat ini ada catatan wajib yang menyertai begitu kamu bercerita mengenai pencapaian-pencapaian atau perkembangan bisnis kamu di Young Living. Catatan wajibnya apa tuh, Deb? Bisa dibacain?
Oke, kalau cuma baca saya bisa nih. Sertakan perlunya usaha, upaya, dan waktu untuk pencapaian Anda. Komisi yang didapat tergantung dari kerja keras, seperti itu. Yes, Atau hal yang didapat di sini mungkin maksudnya ya, yang didapat ini tergantung dari kerja keras gitu ya, baik itu hadiahnya, betul. gitu-gitu ya Pak Irianto ya? Betul. Oke. Jadi emang kan seperti yang kita tekankan dari tadi ya, bahwa semuanya ini sebenarnya kayak teman-teman direkognisi, dapat hadiah retreat itu ya, jalan-jalan, terus OGV-nya membesar, terus ada rank yang meningkat, hadiah insentif didapat. Itu semua sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba teman-teman dapatkan begitu aja loh. Karena itu semua earn. Bukan given, bukan diberikan, tapi memang teman-teman berhak untuk mendapatkan itu karena ada usaha yang teman-teman lakukan. Gitu ya, seseorang yang bisa pergi ke silver retreat gitu ataupun sampai platinum retreat dan terus ke atas, itu dia tidak sekonyong-konyong, ini hadiah ya buat kamu, kamu jalan-jalan. Enggak. Karena ada hal yang harus mereka kerjakan, sehingga hal yang harus dikerjakan inilah mereka sebenarnya dapat hal itu. Usahanya mereka dibayar sama reward-nya adalah hal-hal ini. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang given, tapi ini earn gitu ya, yang memang benar-benar dikerjakan. Itu makanya kalau sayang sekali kalau kita bercerita bahwa saya mencapai level platinum tapi tidak bercerita bahwa saya ada perjuangan loh yang saya lakukan, itu kan sayang. Karena kan sebenarnya perjuangan itulah yang menentukan siapakah dirimu. Gitu kan, usaha apa yang kamu lakukan untuk mencapai title itu. Itulah yang kemudian membuat kalian berbeda. Karena ceritanya kalian inilah yang membuat pencapaian itu menjadi berarti. Gitu, Debbie. Oke, berarti di sini di saat misalnya saya mau share tentang retreat, saya pergi, lah saya silver gitu ya, ke US gitu misalnya ya. Kemudian saya juga di sini ada stripnya beserta link. Berarti kita bisa masukkan link ya, seperti itu yang ada di website yang Living gitu ya, Pak Betul. Irianto Yes, ya. yes, Nah, yes. sama catatan ini ya, berarti pada saat kita post plus sama catatan ini gitu ya, Betul, ada betul. usahanya gitu kan ya, saya kerja keras bla 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 gitu ya, harus benar-benar disertakan dengan jujur usaha apa aja yang dilakukan gitu ya. Benar banget. Oke. Dan catatan lagi kalau dia OGV yang diceritakan, Mhm. kita harus kasih tahu nih bahwa OGV itu tidak mencerminkan berapa pendapatan yang diperoleh. Ingat ya teman-teman, OGV itu adalah sales volume. Jadi tidak mencerminkan pendapatan yang diperoleh. Kalau teman-teman mau jualan OGV dengan mencantumkan jumlah OGV di publik sosial medianya, itu nggak ada meaningnya. Karena orang yang belum bergabung di Young Living tidak ada ide apa sih OGV. Ya kan? Jadi memang harus ada penjelasan tambahan seperti bahwa ini adalah sales volume, bahwa ini tidak mencerminkan pendapatan. Ya, jadi jangan sampai misleading. Ini yang tadi kita bilang di depan, jangan sampai misleading loh gitu. Jadi orang-orang paham. Ingat bahwa jargon atau istilah-istilah di Young Living itu yang kayaknya menurut kita umum, kita semua tahu apakah itu EGV, OGV, apakah itu IR atau hal-hal lain. Di luar sana nggak tahu. Itu bahasa teman-teman kita di Young Living. Jadi kalau mau posting, ini akan menjadi impactful nggak? Akan bermanfaat nggak posting kalau memang ternyata orang yang baca apa sih yang dimaksudin, dia cerita kok ada begini begini begini, ada OGV, ada IR dan sebagainya. Makanya penjelasan tambahan ini diperlukan kalau teman-teman mau share mengenai masalah OGV. Oke, wajib ya jadinya ya ada, penjelasannya gitu ya. Karena OGV berarti kan Betul. belum tentu ini ya ya Pak Irianto ya. Jadi misalnya ini kan setiap orang misalnya let's say, OGV saya 20.000 gitu ya, si B juga 20.000 misalnya kayak itu. Berarti belum tentu komisinya sama gitu kan ya? Yes, betul banget karena komisi itu kan tidak hanya dari sama-sama nih ranknya katakan apa gold atau silver gitu ya, terus OGV-nya sama-sama 10.000. Belum tentu dia komisinya sama loh, karena itu benar-benar tergantung dari struktur organisasinya dia gitu kan, berapa dia punya misalnya dia punya silver di sana berapa, dia punya ini berapa, itu semuanya rata-rata jarang ada orang yang mempunyai bonus sama. Karena pasti itu berbeda, itu memang variabelnya banyak banget Debbie untuk menentukan. Oke oke, noted. Jadi boleh kita share tentang OGV, namun juga ada, catatan wajib yang seperti itu ya, dan tidak mengimplikasikan itu tentang berapa jumlah pendapatan yang akan diperoleh dengan OGV tersebut, gitu ya? Betul banget. Oke.
Nih Debbie, Ya. kebetulan ada bertanya, yang bertanya Debbie juga, jadi Oh, sebaiknya kamu yang menjawab. Karena ini adalah training kamu, sebenarnya ini trainingnya Ibu Debbie minggu lalu. Dia oh, bertanya, kalau kita oke. share hadiah, tas kayak, rak oil kayak, dan lain-lain, untuk member baru yang beli PEP, boleh nggak sih katanya? Oke, ya. Debbie menjawab Debbie M menjawab Debbie M ya. Mbak Debbie, jadi kalau mau share hadiah, tas, rakol dan lain-lain untuk member baru yang beli PEP, boleh nggak gitu kan? Walaupun tidak Pak, saya juga saya jawab ya, boleh sekali. Ini sebenarnya juga tema kita di minggu kemarin ya, hari sekarang hari apa ya? Kok jadi saya lupa. Yes, Oh, minggu hari Kamis. lalu, Ya, minggu lalu Kamis. tanggal 8. Ya, Kamis 8 Juli ya. Nah, udah dijawab juga sama Bu Lisa. Jadi boleh sekali Mbak Debbie ya untuk share tentang hadiah yang diperoleh. Jadi misalnya untuk beli PEP, Ibu ada 3 hadiah, maksimum 3 item dan atau 3 pieces dan tidak lebih dari 300.000 ya. Itu boleh. Ya, ayo kita share ya, dan PEP juga ada peluang bisnisnya di situ. Nanti bisa lihat juga di YouTube yang Living Indonesia untuk training kita yang minggu lalu tanggal 8 ya. Betul. Oke. Oke, jadi kita lanjut aja nih ya. Jadi Ya. contohnya ini kita lagi membahas dengan catatan nih, gitu kan. Nah, kita ada beberapa contoh sih, jadi sebenarnya yang sudah kita tulis, gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, udah berubah belum? Belum. Tunggu 5 detik lagi. 1, 2. 2, Teman-teman ada yang sudah berubah? 5. Sudah Oh, tuh, Bu Siva aja sudah. saya sudah sekarang setelah 5 detik. Saya mau bacakan boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh ya. Silakan. Oke, saya kalau baca-baca suka banget loh. Oke, recognition. Ini contohnya ya, berarti ya. Jadi tepat Ya, 1 tahun. Oke, tepat 1 tahun setelah bergabung dengan Young Living, sampai juga ke rank silver. Segala perjuangan mulai dari training sorry, sorry. malam-malam, ya, diskusi Sorry, sama, sorry. kenapa tuh? Kenapa Pak Ira tuh? Ini Sudah? income disclosure. Enggak, sekarang udah balik. Enggak. Oh, di saya masih, sekarang udah balik ya. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi kurang lebih seperti tadi, segala perjuangan mulai dari training malam-malam, diskusi sama tim di sela-sela kesibukan harian, presentasi ke prospek di kala weekend ya, sambil bawa anak misalnya, akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih tim kesayangan. Bulan depan kalian yang silver ya. Oh, ini boleh dong berarti ya. Iya. Benar ya, karena di sini ada perjuangannya nih yang disampaikan gitu ya. Jadi beliau nih meraih rank silver, ada perjuangan mulai dari training malam-malam, diskusi sama tim di sela-sela kesibukan, pada sibuk banget gitu ya. Kemudian juga ada presentasi di weekend lagi ya, akhirnya baru buahkan hasil. Jadi bukan langsung 1 tahun saya barusan gabung, besok kayak di Roro Jonggrang langsung berubah jadi silver saya. Nggak mungkin ya, nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Lagian nggak mungkin juga kan, Deb? Enggak, Bisa. iya sih, nggak mungkin sih. Ya, Itu jadi berarti tipu-tipu kan? Berarti tipu-tipu. tipu-tipu. Ya, Kredibilitas menurun. iya, Gitu. iya. Atau gambar uang, aku lagi duduk di antara uang banyak banget gitu, langsung seret dalam 1 hari saya langsung dapetin uang segini juga nggak bisa ya, Nah, berarti ya. itu Oh, apalagi ria namanya itu. Ya. Ria, oke, baik. Gitu ya. Jadi ini contoh yang benar ya teman-teman. Jadi dia ada waktu 1 tahun gitu ya. Jadi memang bukan yang sekonyong-konyong tiba-tiba kata Bu Devi tadi bilang. Terus ada usaha gitu ya. Ya, Nah, ini contoh bagaimana kalau kita mau memberikan merekognisi cerita kita terhadap suatu pencapaian. Dan contoh yang kedua ini adalah retreat, ini jalan-jalan. Jadi dia pengen cerita nih kemarin dia dapat banget, ini pengen saya share, ini boleh juga nih mungkin akan menimbulkan minat orang untuk kemudian bertanya lebih paling tidak gitu kan, karena saya punya cerita menarik. Jadi dia bilang gini, kali ini saya pergi ke Amerika diajak oleh Young Living dalam acara Silver Retreat. Senangnya bisa mengunjungi negeri Paman Sam. Untuk bisa mengikuti acara tersebut, ada syarat-syarat yang harus saya penuhi. Salah satunya bertahan pada rank silver selama 3 bulan berturut-turut. Dengan dukungan dari tim yang kuat dan juga keluarga, here I am. Yang penasaran, kontak saya langsung yuk. Klik tautan ini untuk info lebih lanjut.
Nah, ya ini juga contoh yang benar. Jadi dia mau bercerita, mau mempromosikan bagaimana kalau di Young Living itu ternyata ada loh reward yang berupa jalan-jalan ke Amerika gitu ya, yang namanya Silver Retreat. Tapi untuk melakukannya pun ada hal-hal, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Misalnya bertahan di rank silver selama 3 bulan. Syarat-syarat ini kemudian bisa dibaca lebih jelas lagi di klik tautan. Jadi klik tautan ini memang menjadi satu kesatuan kalau teman-teman mau bercerita mengenai retreat. Ya, ini bisa dicari kok di klik tautan ini di VO kita ya, Dep ya. Ya, di VO kita ada. Ya, di VO kita ada. Jadi ingat bahwa ada perjuangan, ada hal-hal yang dilakukan untuk kemudian bisa mencapai perjalanan ini. Sekali lagi ingat ini adalah bukan yang sekonyong-konyong kita kasih, tapi ini memang teman-teman berhak untuk dapat karena ada hal yang teman-teman lakukan, gitu ya, bukan sesuatu yang diberikan semena-mena begitu saja, diberikan gratis gitu tidak, tapi ada usaha yang harus dilakukan dan itu sayang kalau tidak dibagikan. Ya, terus terakhirnya dia bilang mau info lebih lanjut kontak saya yuk, gitu kan. Berarti dia sudah mulai mempromosikan bahwa ada hal lain yang bisa diraih di Young Living. Gitu, Devi. Berarti kalau misalnya udah berangkat nih, kalau sekarang kan masih ada yang ke pending nih, ya kan, karena kondisi sekarang gitu ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya udah berangkat nih, atau mungkin sebelum-sebelumnya ada yang udah berangkat, bisa dengan fotonya kali ya. Wah, Oh, terima benar. kasih sekali gitu, boleh ya Pak Irianto Boleh. ya? Iya, Boleh iya. ya. Oke, dan Kamu pernah dengan ikut ya, Debbie ya? Bu Debbie? belum, masih berdoa. Jadi Oh, masih selama berdoa. pandemi ini saya mau berdoa semoga diwujudkan. Saya mau ikutan. Oke, ya, clear Pak Irianto. Clear ya. Oke. Ya. Terus selanjutnya nih contoh-contoh untuk yang lainnya. Kok aku tuh agak susah memindah ya, Dek? Kalau aku pindahin, lah, sebentar. Ya. Sudah pindah? Belum, masih gambar. Ini udah. Nah, ini coba kamu cerita nih, kalau mau cerita OGV itu gimana sih gitu. Oke. Nah, di sini contoh pada saat kita mau cerita tentang OGV ya, tadi udah dijelaskan oleh Pak Irianto tentang OGV. Nah, kalau kita mau bikin contoh seperti ini, misalnya ini ya, nanti teman-teman sekalian bisa menggantinya dengan kata-kata yang oke, yang lainnya juga boleh ya. Misalnya nih, dengan strategi enroll yang masif melalui kegiatan harian yang living, bergerak bersama tim yang solid. Nah, ini penekanannya, saya berusaha untuk mengumpulkan 2.000 OGV. Kalau berhasil, maka saya akan meraih rank senior star. Gitu ya. Jadi di sini ada lihat nih, strategi enroll yang masif, jadi ada enrollment ya yang dilakukan. Kemudian, oh iya, OGV ini adalah sales volume dan tidak mencerminkan pendapatan. Yang penasaran sama cara kerja dan potensi yang bisa didapat, cus hubungin saya. Seperti itu. Kalau saya ngeliat gini ya Pak Irianto ya, jadi di sini ada penjelasan OGV itu apa, karena di saat kita post di media sosial, seperti tadi Pak Irianto sampaikan, nggak semua orang tahu OGV itu apa ya, gitu ya, seperti itu. Kemudian Betul. kalau kecuali kita di grup ya, kita tentunya sudah tahu. Yes. Tapi kalau benar ya Pak Irianto ya, seperti Betul. itu. Ya. Jadi di sini ada penjelasan juga. Kita informasikan OGV itu apa ya. Jadi orang mulai tertarik. Oh, OGV itu sales volume artinya apa ya? Nah, nanti yang penasaran mereka bisa hubungin kita seperti itu. Dan Betul. ada penjelasannya gitu ya Pak Irianto ya. Betul banget gitu ya. Oke. Jadi OGV itu kan yang tadi memang adalah jargonnya si Young Living yang memang tidak semua orang tahu. Jadi harus kalau mau menceritakan mengenai OGV untuk membuat orang tertarik, memang harus ada penjelasan lebih gitu ya. Kita juga harus melihat apakah ini menjadi impactful nggak sih, akankah memberikan dampak gitu ya kalau kita bercerita mengenai OGV, karena nggak semua orang paham. Seperti itu sih teman-teman. Nah, kalau yang keberapa nih berarti? Keempat ya, kita akan ceritakan rank gitu ya. Ya. Dia nih akhirnya dia berhasil mencapai, pengen banget menceritakan karena bangga kan, dia pengen bercerita dan kali bisa dipakai untuk promosi nih gitu kan. Akhirnya cerita, akhirnya saya meraih rank eksekutif. Saya jadi pingin meraih rank yang lebih tinggi di compensation plan-nya yang living. Dengan berusaha, fokus, dan nggak menyerah serta living, hubungi saya untuk sukses bareng yuk. Nah ini juga kan, dia jadi bercerita
bagaimana dia mencapai rank eksekutif tersebut, gitu ya. Dia bangga gitu, ada rasa bangga. Tapi dia juga bercerita bahwa rank ini dicapai dengan hal-hal tersebut. Ada usaha, ada fokus, tak pantang menyerah, mengajak tim menjadi sukses bareng gitu kan, menduplikasi cara kerja, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk kemudian dia bisa mencapai rank eksekutif. Dan terakhir dia tidak lupa dia promosiin. Nah, yang belum bergabung hubungi saya ya gitu kan. Orang yang membaca mungkin akan tergelitik untuk tahu lebih lanjut apa sih ya rank eksekutif, emang gimana sih gitu kan. Oh ternyata ada kerjanya ya, oh ternyata ini bisnis yang memang bekerja, bukan yang sekedar mendaftar dapat duit gitu ya, bukan sistem piramid tuh kita bilang. Jadi ini memang harus diceritakan gitu deh. Yes, oke. Jadi harus ada proses berikutnya yang ada insentif nih. Ya, jadi untuk poin berikutnya. Jadi ada catatan juga. Berarti ini tadi kan ada OGV, rank, ada insentif, juga ada catatannya. Berarti ya yang tadi ya kita di slide sebelumnya. Nah, ini ada insentif ini. Hari ini contoh ya teman-teman sekalian. Hari ini saya dapat kiriman nih dari Yang Living berupa satu set berisi 10 essential oil yang harga retailnya senilai 1.065 US dollar ya. Keren kan gitu ya. Misalnya sambil ditampilkan itu hadiahnya gitu ya. Nah, demi mendapatkan hadiah eksklusif ini, saya berusaha keras untuk memenuhi semua syarat challenge Dream 500. Jadi ini ceritanya pada waktu yang challenge 500 yang lalu ya. Ini misalnya ya, memang tidak mudah, tapi sesuatu yang berharga memang butuh diperjuangkan ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman sekalian, di sini dijelaskan retailnya berapa. Ini yang resmi ya dari Yang Living ya. Jadi bukan kita create sendiri berapa nilainya seperti itu ya. Jika memang Yang Living mengeluarkan berapa sih nilainya gitu, kita bisa sampaikan berapa seperti itu. Namun di sini perlu diingat ini bukan merupakan income, tapi memang ini adalah hadiah yang bisa kita share. Boleh banget harus di-share malahan ya, malah bagus. Tentunya ditambahkan iya, kata-katanya ya seperti itu tadi, ada sesuatu yang berharga yang butuh diperjuangkan. Artinya, kalau perlu kita ada misalkan ada flyernya itu kan, bagaimana untuk meraihnya, itu juga bisa ditampilkan. Benar, jadi itu bisa gini sih, Deb, dibentuk kayak karusel gitu ya, apakah nanti itu di dalam Instagram feed ataukah di Facebook ataukah di story gitu ya, mungkin dimulai dari si ceritanya ini, kemudian slide selanjutnya adalah si flyernya, si Dream 500-nya ini, ketiga adalah si hadiah khususnya itu yang tadi dia dapat. Jadi itu menjadi satu kesatuan cerita. Jadi orang begitu melihatnya, oh iya ya gitu ya. Kan mereka bisa lebih jelas dapat informasi yang lebih baik lagi. Iya, clear ya, berarti ya jelas ya gitu ya. Clear. Jadi enak. Ya. Nah, ini contoh-contoh nih teman-teman tentu saja bisa explore ya, pakai bahasa yang lebih menarik lagi, cuman hati-hati diingatkan bahwa ada tambahan catatan wajib gitu yang harus disampaikan untuk hal-hal ini, tadi mulai dari rekognisi, terus kemudian retreat, ada rank, ada insentif, ada OGV gitu ya, ada cerita yang kemudian ditambahkan karena memang kita tidak pengen menjadi misleading yang kemudian akan menimbulkan kekecewaan orang yang join ke dalam timnya teman-teman. Itulah makanya kenapa kita mengatur hal ini gitu loh teman-teman. Dan tadi kan kita juga cerita mengenai ini deh, bahwa ada income disclosure yang mau disampaikan. Jadi bisa jadi ini teman-teman mau menceritakan berapa sih pendapatannya, cuma kok nggak boleh sih sharing, nih aku lagi dapat gede banget nih, bulan ini bagus nih bonusnya. Cuma boleh disampaikan gitu ya, memang begitu peraturannya juga di sana, di negara asalnya. Jadi mana kursor saya itu suka hilang. Jadi ini namanya income disclosure nih teman-teman, lihat sudah berubahkah? Belum, udah sekarang. Nah, income disclosure ini bisa kalau teman-teman tampilkan. Jadi instead of daripada menuliskan berapa sih yang didapat atau memfoto si jumlah transferan, kita kasih lihat ini aja. Karena di sini kan semua sudah lengkap nih. Ranknya apa, terus kemudian rata-rata pendapatannya berapa gitu ya. Dari yang lowest, highest ini average ini tentu akan berbeda-beda. Ini didapat dari yang lowest sama yang tertinggi di masing-masing ranknya, terus juga ada rata-rata. Begitu juga dengan bulan dicapainya. Ya, nah teman-teman kalau mau nulis ini bisa didapat di ini
website di bawah ya, www.yangliving.com/IDS. Ini wajib ditampilkan juga link ini. Jadi selain gambar ini utuh, nggak boleh dipotong, tampilkan si websitenya. Terus kalau mau dibikin karusel boleh. Ini adalah yang pertama. Kalau misalnya mau diperjelas nih, karena ini terlalu kecil, mungkin slide keduanya bisa kasih yang ini. Ya, kita khusus ke uang-uangannya nih di sini. Ya, di sini kita tulis lowest, highest, tanpa merubah apapun. Dengan tambahan lagi yang living.com/IDS. Dan kemudian ini yang ketiga, kalau ada yang penasaran juga berapa bulan sih untuk mencapainya, ini juga ada gitu ya. Ada yang paling cepat, ada yang paling lama, dan ada yang rata-rata. Jadi dari sini harapannya adalah sudah cukup jelas teman-teman bisa memberikan, mempromosikan ke teman-teman di luar sana yang belum gabung, dapat gambaran, oh seperti ini toh pendapatan di yang living, terus udah gitu berapa bulan untuk pencapaiannya. Ya, jadi income disclosure ini wajib kalau mau bercerita mengenai pendapatan daripada teman-teman pamer buku tabungan atau menulis sejumlah duit yang nggak tahu itu benar atau tidak, pakailah income disclosure ini sehingga orang-orang bisa kebayang. Oke, platinum adalah sekian. Ya, seperti itu Debbie. Oke. Jadi ini Clear. akhir slide loh Debbie sebenarnya. Oh, oke. Cuma tapi dari tadi kan saya dengar ini ada carousel. Nah, takutnya nanti malah ngarcu ke marketplace nih. Maksudnya kalau misalnya mau dipisah di ini ya, dipisah slide-nya gitu ya maksudnya ya. Betul. Jadi kayak kalau di Instagram feed itu kan suka ada slide 1, slide 2, slide 3 gitu loh. Ya kan? Kalau enggak misalnya story itu kan bisa berjalan tuh. Ya. Nah, jadi itulah dibikin karuselnya seperti itu. Jadi menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Nah ya, jadi yang membaca pun atau melihat pun mungkin jadi lebih penasaran, apa ya, gitu loh. Itu yang mengundang mereka untuk kontak lebih lanjut. Oke, jadi boleh seperti itu, kemudian ditampilkan ya secara keseluruhan gitu ya? Betul. Sama linknya, gitu ya? Oke. Kalau yang income disclosure itu harus keseluruhan itu dulu, ini 1, 2, 3-nya ini runtutannya harus seperti ini. Oke. Ya. Ya. Kalau misalnya nggak mau menampilkan 2, 3 nggak apa-apa, tapi 1 itu nggak boleh hilang. Oke. Ya, untuk lebih jelas boleh tampilkan 2 dan 3. Oke, sambil saya ketik juga di sini untuk ininya, websitenya itu. Ini karena secara global ya Pak Irianto ya, yang www.yangliving.com, /IDS ini ya, seperti itu. Saya ketik. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa klik di sana untuk tautannya ya, bisa dicek gitu ya Pak Irianto ya. Yes, betul. Oke, sip. Semoga ini clear sekali ya. Semoga ini semakin semangat. Ini udah slide terakhir kita ya? Atau masih ada? Oh, terakhir ya? Oke, saya masih pengen loh. Ini ada penutupnya doang sih. Oh, oke. Ya udah penutupnya kalau gitu. Tapi semoga ini clear. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di kolom chat seperti itu. Misalnya saya mau seperti ini, oke nggak ya? Seperti itu. Tapi kalau misalnya belum kepikiran, karena setelah mendengarkan dari kita semua langsung terinspirasi. Oh wow, saya boleh nih. Kemarin saya habis, misalnya nih ada yang di sini teman-teman Silver. Saya kemarin yang 2 tahun yang lalu saya ke Utah misalnya gitu ya, ke Mona Farm. Saya mau post biar orang menarik nih, biar mereka tertarik lagi. Silahkan kalau misalnya masih ragu, boleh email ke kita. Karena mulai terinspirasi nih dari tadi Pak Irianto men-sharingkan, oh ternyata boleh ya. Karena selama ini aku pikir nggak boleh. Dan aku pikir, ya kan bener nggak sih? Iya, Gitu kan? sayang gitu loh kalau nggak sampai disampaikan. Ini sih kok Siva clear, saya yakin mungkin teman-teman yang lain juga clear. Jadi kalau sudah clear semua, ini aja sih Debbie, kita kita kasih kesimpulan aja gitu ya. Oh oke. Apa tuh? Nah, jadi teman-teman benar banget bahwa di Yang Living itu tidak hanya produknya yang menarik, yang kemudian bisa di-share, yang saya yakin juga sudah dilakukan sama teman-teman gitu kan. Tapi ada peluang bisnis itu yang juga bisa dilakukan untuk di-share loh, untuk dipromosikan. Nah, cuman ingat gimana caranya untuk mempromosikannya seperti yang sudah kita informasikan barusan saja ini gitu ya. Dan semoga teman-teman jadi lebih semangat lagi nih Debbie untuk kemudian mempromosikan bisnis Yang Living-nya, tapi dengan kehati-hatian. Ya, jadi kan dari situ kan kalau kita lihat kalau memang ada peluangnya kok di-keep sih, jangan ditahan-tahan. Sayang kalau ditahan-tahan. Jadi ini kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak enrolan gitu ya. Bagikan dong, gitu ya, Deb.
Yes, berarti kayak gini ya, saya lagi berpikir baru aja terinspirasi. Dari setiap botol essential oil yang ada, tentunya produk-produk yang lainnya juga gitu ya, ada peluang bisnis gitu ya di sini Oh, gitu betul ya. banget, Bener ya? banget banget gitu. Jadi habis pakai peppermint, wah ada peluang bisnis nih, aku juga mau share tentang keunggulan produk ini dan juga ada bisnisnya juga yang bisa kita bagikan Benar, ternyata gitu ya. benar. Ya, jadi Oke. nggak hanya bermanfaat secara produk, tapi juga bisa bermanfaat untuk hal lainnya, gitu. Oke, saya langsung pakai essential oil-nya deh kalau begitu. Siap. Heeh. Wangi banget peppermint. Baik, Oke, baik. semoga di Oke, sini clear oke. ya teman-teman sekalian. Clear. Ini kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, berarti teman-teman kalau masih ada yang ragu-raguan dan belum kepikiran sekarang, silakan mungkin bisa nanti hubungi kita untuk bertanya, untuk diskusi, anytime kita bisa kasih apa namanya masukan kok gitu ya. Ya, Dan terima kasih banyak loh ini teman-teman se-Indonesia tadi banyak banget loh Dep se-Indonesia hadir, iya, mudah-mudahan training kita keren. kali ini bermanfaat ya, semoga teman-teman Yes, semuanya bisa sukses bersama-sama di Young Living iya. gitu. Yes, di sini ada Ya. Bu Ratna, di sini ya Bu Ratna Nah, ini rajin banget loh sama Bu Lisa Lindens Bu Debi ini Oil juga gitu nih ya. rajin Oh iya, Bu Debi, dua disapa. Debi rajin. Ayo Ada Deb, Bu mungkin Lara. ya hari Kamis besok kita juga ada conduct for business lagi, jadi Ya, teman-teman silakan hadir gitu ya, ya. karena kita yang akan kita bahas juga seru gitu. Nanti Mhm. teman-teman informasinya Ya, lebih lanjut gitu. iya, Oke, betul kalau sekali. begitu akhir kata Debi, saya Irianto Wicaksono dan rekan saya, Debi Mutia. kita pamit dan undur diri. Ya, Sampai ketemu lagi. di Kamis Ciao, 2 dadah. hari lagi ya. Terima kasih, bye-bye. Stella, boleh Imagine Dragon-nya? Thunder ya. Jangan Thunder lagi lah. Yang lain. Oke. Nggak usah deh, kita matiin aja. Oke. Baik kalau begitu. Terima Terima kasih Ibu kasih Devi. semuanya, Pak Terima Ir, kasih semuanya, semuanya. Kakak Citra, Bu Vero, Lisa, dan semuanya yang gabung hari ini. Sampai berjumpa. Dadah. Bye.